Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Eko Sopian Said. Pernah nggak sih, kalian mendengar orang ngobrolin orang lain di belakang mereka, atau mungkin, tanpa sadar, kalian sendiri pernah melakukannya? Nah, hari ini kita akan membahas fenomena yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu, gibah. Apa sih alasan orang suka gibah? Yuk, kita bahas lebih dalam. Bagian 1, pengertian gibah. Mulai dengan menjelaskan apa itu gibah. Jelaskan bahwa gibah adalah membicarakan seseorang di belakangnya, yang jika dia mendengar, dia mungkin tidak akan suka. Berikan sedikit pandangan agama tentang gibah, seperti dalam Islam yang menganggap gibah sebagai perbuatan yang tidak baik. Bagian 2, alasan kenapa orang suka gibah. Merasa lebih baik. Orang kadang suka gibah untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Dengan membicarakan kekurangan orang lain, mereka merasa lebih superior. Ingin mendapat perhatian, seringkali, gibah menjadi alat untuk menarik perhatian dalam kelompok sosial. Orang yang memulai gibah biasanya ingin dianggap penting atau punya informasi eksklusif. Tekanan sosial, kadang, orang merasa terpaksa ikut gibah agar tidak dikeluarkan dari kelompok sosialnya. Ini adalah bentuk konformitas, di mana seseorang melakukan hal yang sama dengan orang lain agar diterima. Rasa iri. Orang yang iri dengan keberhasilan atau kebahagiaan orang lain mungkin akan mencari kekurangan mereka untuk diomongkan, sebagai cara untuk menyalurkan perasaan iri tersebut. Kurang kesadaran, banyak yang gibah tanpa sadar. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka katakan termasuk gibah, karena sudah menjadi kebiasaan atau dilakukan secara tidak sengaja. Keinginan menghibur, kadang, gibah terjadi hanya karena orang mencari hiburan. Mereka membicarakan orang lain untuk mengisi kekosongan atau kebosanan dalam percakapan. Bagian 3, dampak negatif dari gibah. Merusak hubungan sosial. Gibah bisa menghancurkan kepercayaan dan persahabatan. Ketika orang tahu bahwa mereka diomongkan di belakang, ini bisa memicu konflik. Mengganggu kesehatan mental. Orang yang sering bergosip bisa mengalami stres atau kecemasan, terutama jika mereka khawatir gibah mereka diketahui. Mengurangi produktivitas. Waktu yang dihabiskan untuk bergosip bisa mengurangi produktivitas dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Dosa. Dari perspektif agama, gibah adalah dosa yang bisa berdampak pada kehidupan akhirat. Bagian 3, dampak negatif dari gibah. Merusak hubungan sosial. Gibah bisa menghancurkan kepercayaan dan persahabatan. Ketika orang tahu bahwa mereka diomongkan di belakang, ini bisa memicu konflik. Mengganggu kesehatan mental. Orang yang sering bergosip bisa mengalami stres atau kecemasan, terutama jika mereka khawatir gibah mereka diketahui. Mengurangi produktivitas. Waktu yang dihabiskan untuk bergosip bisa mengurangi produktivitas dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Dosa. Dari perspektif agama, gibah adalah dosa yang bisa berdampak pada kehidupan akhirat. Bagian 4, cara menghindari gibah. Sadari dan kontrol diri. Ketika merasa ingin gibah, sadari dorongan tersebut dan tahan diri. Ubah topik pembicaraan ke hal yang lebih positif. Fokus pada diri sendiri, alihkan perhatian dari kehidupan orang lain ke pengembangan diri. Lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita perbaiki dari diri sendiri. Pilih lingkungan yang positif. Berada di sekitar orang-orang yang tidak suka gibah akan membantu kita menjauh dari kebiasaan ini. Berhenti ketika mendengar. Jika mendengar orang lain mulai gibah, cobalah untuk mengalihkan pembicaraan atau pergi dari situasi tersebut. Jadi, itulah beberapa alasan kenapa orang suka gibah dan dampak negatifnya. Yuk, mulai sekarang kita lebih bijak dalam berbicara dan hindari membicarakan keburukan orang lain. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari channel Eko Sopian Said. Wassalamualaikum